Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Septia Dwi Lestari dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya izin menjawab pertanyaan pada mata kuliah PR Working dengan menggunakan video ini guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Yang pertama itu perbedaan komunikasi eksternal dan komunikasi internal, serta berikan contohnya. Untuk komunikasi eksternal adalah proses komunikasi yang dilakukan organisasi atau perusahaan kepada publik. Komunikasi eksternal lebih sering dilakukan oleh seorang public relation dan lebih dikenal dengan istilah external public relation. Contohnya seperti siaran di media elektronik, komunikasi eksternal bisa dilaksanakan oleh perusahaan melalui siaran di media elektronik. Contohnya dengan mengadakan jumpa pers yang kemudian diliput media dan disiarkan ataupun mengiklankan produk di televisi serta radio. Contohnya perusahaan Patra Jasa yang berada di Gatot Subroto bersama Diva Pop Indonesia Reza Artamevia saat melakukan jumpa pers pada acara Semarak Keajaiban 2020 di The Patra Bali Resort and Villa di Bali. Dan untuk komunikasi internal adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi atau perusahaan yang dilakukan oleh atasan dan bawahan ke atasan ataupun bawahan dengan bawahan. Contohnya pada saat komunikasi yang dilaksanakan jika ada pegawai baru dan sang leader mentraining pegawai baru tersebut. Soal nomor 2, perbedaan antara komunikasi lisan dan tertulis. Bisa dilihat jika komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjalin antara dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa atau kode etik bersama media transmisi fisik yang secara tradisional adalah udara. Meskipun saat ini kita menambahkan telepon atau konferensi video seperti Zoom ataupun Google Meet. Komunikasi lisan memungkinkan kita juga untuk menyampaikan informasi, gagasan, perasaan, emosi, keyakinan, pendapat, sikap, dan lain sebagainya kepada orang yang kita ajak bicara. Contohnya itu seperti wawancara, pidato, ceramah, dan lain sebagainya. Untuk komunikasi tertulis atau written communication adalah keterampilan yang diperlukan saat menyampaikan maksud secara tertulis. Berbeda dengan komunikasi pada umumnya yang mengandalkan lisan dan nada. Komunikasi tertulis cenderung mengarah pada gaya kepenulisan. Secara sederhana, written communication mengandalkan pada tata bahasa, tanda baca, serta pemilihan kata saat menyampaikan kepada orang lain. Contohnya itu seperti majalah, koran, pamflet, email, dan juga brosur. Dan soal nomor 3, definisi dari job desk PR Working. PR Working adalah kegiatan menulis yang dimana dilakukan oleh seorang public relation dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada publik terkait suatu perusahaan atau organisasi. Dalam kegiatan public relation, job desk dari PR Working dibagi menjadi 2, yaitu menulis press release, advertorial, press conference, dan yang kedua yaitu berkaitan dengan media promosi, informasi dan komunikasi perusahaan atau organisasi seperti naskah untuk dipublikasikan di newsletter, in-house magazine atau company magazine, naskah laporan tahunan atau annual report, company profile, pamphlet, booklet, brosur dan sebagainya. Untuk menghasilkan naskah yang baik atau good writing, seorang public relation harus memiliki keterampilan jurnalistik layaknya wartawan, seperti pemahaman tentang nilai berita atau news values, bahasa jurnalistik atau language of mass communication, kode etik jurnalistik, dan lain sebagainya. Untuk kepentingan publikasi yang luas, PR membutuhkan peranan media. Oleh karena itu, diperlukan sebuah hubungan yang baik dengan kalangan pers atau media massa agar hubungan ini tercipta dengan baik. Dan PR juga perlu mengenali dunia pers dengan baik seperti karakteristik wartawan, format media, cara kerja wartawan atau media, dan lain sebagainya.